Halo, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Sylvia dari Stikes Mercy Bakti Jaya Padang, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3, kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pra-proposal saya uh, yang berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Yang judul proposal yang saya ambil itu pengaruh pemberian kompres hangat jahe merah terhadap penurunan nyeri sendi pada penderita artritis gout atau asam urat. Di sini di bab satunya yaitu ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita masukkan konsep penyakit asam urat. Penyakit asam urat atau yang dikenal dengan sebutan artritis gout merupakan suatu penyakit karena kelainan metabolisme purin atau hiperuresemia. Pada pendahuluan ini kita masukkan data prevalensi yang WHO dan di Indonesia yang mengalami artritis gout. Ini contoh datanya, prevalensinya berapa persen yang mengalami artritis gout tersebut. Kemudian kita juga masukkan fenomena kondisi nyeri sendi berapa persen dan gambaran kejadian nyeri artritis gout tersebut. Kemudian ada pada penurunan ini ada juga dampak nyeri dan masalah yang muncul jika nyeri tidak ditangani. Kemudian masalah penata biasanya apa yang dijadikan orang untuk meredah nyeri seperti farmakologisnya itu ada obat anti nyeri. Kemudian lanjut ke bab 2. Pada bab 2 ini itu ada tinjauan pustaka. Di sini saya menuliskan konsep dari artritis gout. Ada definisi artritis gout. Artritis gout adalah penyakit yang sering ditemukan dan tersebar di seluruh dunia. Artritis gout merupakan kelompok penyakit heterogen sebagai akibat dari deposisi kristal monosodium urat pada jaringan atau akibat suprasaturasi asam urat di dalam cairan ekstraseluler. Kemudian lanjut ke klasifikasi asam urat. Nah, di sini ada 2 klasifikasi asam urat itu menurut Widya Ningrum tahun 2015 ada asam urat primer dan asam urat sekunder. Kemudian ada etiologinya. Asam urat dapat terjadi akibat adanya predisposisi genetik yang dapat menimbulkan reaksi imunologis pada membran sinovial. Selain pengaruh genetik, faktor-faktor yang lain adalah asupan makanan, alkohol, kegemukan atau obesitas, minuman ringan seperti soft drink, obat-obatan tertentu, usia, jenis kelamin, tekanan darah, serta aktivitas fisik. Kemudian juga saya memaparkan patofisiologinya. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari artritis reumatoid tersebut. Kemudian ada kadar asam urat normalnya. Kadar asam urat normal tersebut bisa dilihat berapa milimeter per desiliter asam urat tersebut normal. Di sini normalnya kadar asam urat normal itu 7,0 miligram per desiliter. Kemudian 8,0 mg per desiliter dengan penderita dengan teknik biasa. Apabila asam urat melebihi normal, maka dipastikan klien menderita asam urat ini menurut Dewi tahun 2015. Kemudian ada pengobatan asam urat tersebut, ada pengobatan medis, pengobatan non medis, pengobatan herbal. Di pengobatan herbal ini termasuklah kompres hangat jahe merah tersebut. Kemudian di sini saya juga memaparkan konsep nyeri dari artritis gout tersebut. Definisi nyeri efek dari penyakit tertentu atau akibat cedera yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada seseorang disebut dengan nyeri. Ini menurut Rizal tahun 2015. Nyeri itu keadaan sakit yang dirasakan oleh seorang serta ekstensinya dapat dilihat apabila pernah meresahkan. Ini menurut Haria tahun 2018. Kemudian lanjut
Lanjut ke nyeri sendi artritis gout. Artritis gout adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan penumpukan asam urat yang pada akhirnya akan menyebabkan nyeri sendi. Artritis gout terjadi ketika kristal urat menumpuk di sendi. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang hebat dari serangan asam urat. Kristal urat dapat terbentuk ketika seseorang memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Penimbunan kristal atau penimbunan asam urat pada persendian ini mengakibatkan rasa nyeri pada saat persendian digerakkan. Sendi yang sedang terkena nyeri karena asam urat adalah bagian sendi yang berada pada ujung tubuh seperti ibu jari, bagian sendi yang berada di ibu jari, pergelangan kaki, dan tangan atau bahu. Kemudian lanjut, ada etiologi nyeri artritis gout. Di sini ada etiologi nyeri asam urat tersebut, ada mekanisme imunitas, ada faktor metabolik, dan ada faktor usia. Kemudian ada pengukuran intensitas nyeri. Ada verbal descriptor scale atau VDS, yaitu mendeskripsikan 3 hingga 5 bilangan yang terpakai pada suatu baris lurus dengan rapi. Digambarkan mulai tak ada nyeri sama sekali hingga nyeri yang tak terbendung. Di sini ada contohnya. Contohnya untuk verbal descriptor skala tersebut. Kemudian lanjut, ada visual analog skala VAS atau FAS, yaitu cara pengukuran yang bisa mengilustrasikan serta menjelaskan setiap sakit yang dirasakan oleh seseorang melalui angka yang tertera pada waktu tertentu ketika nyeri muncul dengan tepat. Pengukuran FAS tidak terdapat pengertian, tetapi terdiri dari garis mendatar yang di dalamnya tersusun atas 0 sampai 10, serta memilih instrumen pendeskripsian verbal pada setiap pangkalnya. Kalian dipersepsikan bahwa 0 artinya tidak ada nyeri, serta 10 menyatakan nyeri paling parah, sampai dapat dibayangkan oleh pasien, di mana dalam menggambarkan intensitas nyeri, klien dibebaskan untuk memilih angka yang tertera. Kemudian ada numeric rating scale atau NRS. Ukuran nyeri ini berperan sebagai pendamping ataupun pengganti skala VDS. Nyeri pasien akan dikategorikan tidak nyeri itu 0, nyeri ringan itu skala 1 sampai 3, nyeri sedang skala 4 sampai 6, serta intensitas nyeri berat pada skala 7 sampai 10. Langkah menggunakan skala ini yaitu tandailah angka sesuai dengan nyeri yang dirasakan. Terdapat bermacam warna skala nyeri. Ini menurut Kurniasi tahun 2018. Ini contoh dari skala NRS tersebut. Kemudian ada Wong Baker. Pengukuran intensitas skala nyeri ini terdapat 6 karakter wajah beserta figur animasi terdiri dari mimik yang tersenyum, yang artinya tidak ada nyeri, lalu semakin ke kanan menunjukkan mimik dengan sedikit gembira, mimik yang amat pedih, hingga pada ekspresi mimik yang histeria dengan artian itu sangat menyeri, sangat merasakan nyeri yang tidak dapat diekspresikan lagi, seperti gambar yang 10. Kemudian lanjut, ada konsep di sini saya juga masukkan konsep terapi hangat jahe merah. Di sini ada definisi jahe merah. Kemudian ada kandungan dari jahe merah tersebut, apa saja kandungannya. Kemudian manfaat jahe merah, itu saya juga paparkan. Kemudian di sini juga saya memaparkan kompres hangat dan manfaat kompres hangat tersebut. Kemudian prosedur pemberian kompres hangat jahe merah. Di sini ada alat dan bahan: jahe merah sebanyak 1-2 rimpang, waslap atau handuk kecil, air putih bersih, panci untuk merebus air. Caranya itu menyiapkan air rebusan, menyiapkan bahan jahe merah sekitar 1-2 rimpang, kemudian cuci jahe merah sampai bersih. Setelah bersih, parut jahe selanjutnya, masukkan jahe merah ke dalam air, rebus air dengan temperatur 40-43 derajat Celcius.
Kemudian air rebusan dapat digunakan sebagai kompres dengan media handuk kecil atau waslap. Waslap dicelupkan, diperas, dan digunakan untuk diletakkan pada permukaan kulit persendian yang sakit. Pemberian kompres hangat jahe merah dilakukan dengan waslap dengan suhu 40 derajat Celcius, durasi 15 menit selama 7 hari. Kemudian di sini juga saya juga memaparkan hubungan kompres hangat jahe merah terhadap tingkat nyeri asam urat. Kemudian lanjut ke bab 3. Di sini ada kerangka konsep. Yang pertama itu ada kerangka teori. Pada kerangka teori saya membuat bagan bagan itu tentang teori-teori. Yang pertama itu ada asam urat pengertiannya, kemudian ada etiologinya, ada klasifikasinya, ada manifestasi klinisnya, sampai nanti ke uh, uh, penata laksanaan farmakologis dan non farmakologis. Yang non farmakologisnya itu kompres hangat jahe merah untuk penurunan nyeri sendi. Kemudian pada kerangka konsepnya juga seperti itu. Kemudian hipotesis penelitiannya, apabila memang ada pengaruh kompres hangat jahe merah, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada pengaruh kompres hangat jahe merah terhadap penurunan nyeri sendi pada penderita artritis gout atau asam urat. Kemudian pada bab 4, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-eksperimen dengan rancangan single group, pre-test, dan post-test desain, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan intervensi dengan perubahan skala nyeri sendi penderita asam urat. Pada penelitian ini akan menganalisa pengaruh pemberian kompres hangat jahe merah terhadap penurunan intensitas nyeri sendi pada penderita asam urat. Kemudian di sini ada tempat dan waktu penelitiannya. Tempatnya itu penelitiannya itu saya mengambil desa sendiri, itu kampung sendiri. Itu tempatnya penelitian dilakukan di Desa Manggilang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Kemudian waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus 2001 sampai Desember 2021. Di sini populasi dan sampel. Pada populasinya, dalam penelitian ini adalah seluruh penderita asam urat yang ada di Desa Menggilang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota pada tahun 2021. Kemudian untuk sampelnya, untuk menentukan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemaitre tahun 1990 dalam Murty tahun 2006. Untuk menaksir populasi sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, ada keterangan N adalah jumlah sampel, P-nya perkiraan proporsi, Q-nya 1 kurang P, kemudian D-nya presisi absolut. Di sini berdasarkan perkiraan tersebut, di rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 24 orang penderita asam urat. Kemudian masuk pada variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen itu bebas, variabel yang pengaruhi atau nilainya yang menentukan variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah terapi kompres hangat jahe merah. Kemudian variabel dependennya itu variabel terikat, variabel yang mempengaruhi nilainya ditentukan oleh variabel lain. Variabel respon akan muncul sebagai akibat dari manipulasi variabel-variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nyeri sendi asam urat. Kemudian pada instrumen penelitian, di sini pada instrumen penelitian yang digunakan itu yang pertama SOAP, standar operasionalnya untuk terapi pemberian kompres hangat jahe merahnya. Kemudian ada skala penilaian nyeri. Nyeri pasien akan dikategorikan tidak nyeri itu 0, nyeri ringan skala 1 sampai 3, nyeri sedang skala 4 sampai 6, serta intensitas nyeri berat pada skala 7 sampai 10. Langkah menggunakan skala ini itu tandailah angka sesuai dengan nyeri yang dirasakan. Ini contoh pengukuran nyerinya, skala pengukuran nyerinya. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara dengan lembar observasi kepada masyarakat yang menderita asam urat mengenai skala nyeri pertama sebelum pemberian perlakuan dan untuk mengetahui perubahan skala nyeri selama proses kompres hangat jahe merah berlangsung dan sesudah dilakukan pemberian kompres hangat jahe merah. Tujuan dari penggunaan instrumen ini adalah mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat jahe merah terhadap penurunan skala nyeri sendi pada masyarakat di Desa Manggilang yang menderita artritis gout sebelum dan sesudah pemberian kompres hangat jahe merah tersebut.
Kemudian di sini ada etika penelitian. Kemudian lanjut ke proses pengumpulan data. Ada perizinan, ada pra eksperimennya, kemudian ada eksperimennya, kemudian ada post eksperimen. Baiklah, sekian dari hasil pra proposal yang saya kerjakan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.